Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap semangat, kita tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama, Bapak Yogi, dan Bapak Rudi Haryawan yang sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting, sekaligus menjadi reviewer pada artikel penelitian yang kita akan sama-sama kerjakan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, para peserta kelas bimbingan eksklusif Guru Inovatif Indonesia, yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu secara virtual dan bisa berdiskusi tentunya untuk satu tujuan. Satu tujuan yaitu untuk bimbingan publikasi yang insya Allah niat kita sama, yang tujuan kita sama yaitu untuk publikasi ke jurnal ilmiah. Adapun yang Bapak Ibu akan publikasi itu adalah artikel ilmiah yang akan kita bimbing. Bimbing dari awal sampai dengan artikel Bapak Ibu ataupun tulisan Bapak Ibu betul-betul terpublikasi pada jurnal ilmiah nasional. Oleh karenanya, kita pada malam hari ini, untuk diketahui Bapak Ibu, kegiatan kita sesuai dengan jadwal ataupun undangan yang sudah kami berikan, kita untuk materi step by step per minggu kita akan coba untuk mencairkan ataupun kita akan membahas satu persatu dari komponen-komponen artikel sampai dengan nanti Bapak Ibu akan menulis ataupun menyusun artikel Bapak Ibu sendiri sampai dengan Bapak Ibu publikasi pada jurnal yang sudah kami sediakan. Oleh karena itu, semoga kita bisa kerjasama, kita coba untuk komitmen, dan semoga tujuan kita tercapai. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita sama-sama membuka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita ikhtiarkan, semoga yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat dan tentunya berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan jadwal kita pada malam hari ini, tentu kita akan coba untuk mengupas satu persatu atau step by step bagaimana artikel ilmiah, kemudian materi Bapak Ibu sudah kami share di WA Group, kemudian contoh-contoh artikelnya, kemudian pedoman ataupun template jurnal yang akan kita tuju. Nah, itu yang menjadi panduan ataupun yang akan menjadi materi dasar yang Bapak Ibu harus ketahui sebelum mulai menyusun step by step dari artikel ilmiahnya. Baik, sudah sekitar 79 Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Izin saya share screen Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu screen-nya. Dan materi ini sudah kami share di WA Group. Bisa di-download Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai, izin karena ini adalah pertemuan kita yang pertama dan semoga ini adalah jalan silaturahim dan kerjasama kita di bidang publikasi ataupun bimbingan kelas selanjutnya. Salam kenal dan salam hormat Bapak Ibu. Saya Muhammad Suhardi yang mungkin lebih akrab ataupun santai Bapak Ibu kita diskusi. Bisa Bapak Ibu panggil saya Pak Suhardi. Sehari-hari saya adalah dosen di Universitas Pendidikan Mandalika, tepatnya ada di NTB di Lombok.
Kemudian saya adalah reviewer ataupun editor di beberapa jurnal nasional, dan salah satu lembaga yang saya kelola itu mengelola beberapa jurnal nasional yang nantinya tujuan kita semua adalah di sana. Nah, jadinya di sini kami sudah menyiapkan medianya. Jurnalnya sudah kami siapkan, tinggal bagaimana kita bisa mengisi jurnal tersebut dengan tulisan-tulisan kita. Jadi nomor HP saya sudah ada di WA Group Bapak Ibu masing-masing, dan nantinya saya juga salah satu yang mungkin akan aktif di grup tersebut, dan ada beberapa reviewer yang lain, ada Bapak Randi Pratama, kemudian ada Bapak Yogi dan Bapak Rudi yang akan coba selama Bapak Ibu berada di kelas kami, kita akan coba untuk menyelesaikan tujuannya. Dan untuk diketahui Bapak Ibu semua, kegiatan ini adalah kegiatan yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia dengan nama branding Guru Inovatif Indonesia, yang mana Bapak Ibu akan fokus untuk belajar, berkarya, dan inovasi. Untuk semua urusan administratif, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi kadang ada yang mengkhawatirkan sekali, presensinya mana Pak? Nah, ataupun apakah ada absen atau tidak? Silahkan Bapak Ibu yang sudah ada di Zoom meeting ini adalah Bapak Ibu yang sudah terdaftar. Artinya Bapak Ibu sudah berhak untuk mendapatkan semua administratif dan semua materi dan fasilitas yang sudah kami siapkan, seperti yang ada di poster ataupun pada pengumuman sebelum Bapak Ibu registrasi. Jadinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan administratif, semua kami siapkan. Bapak Ibu tinggal fokus pada materi, fokus pada karya, dan inovasi. Itu yang kami coba bawakan di sini. Baik, untuk materi pertama, saya sendiri yang akan bawakan, yang mana Bapak Ibu sudah ketahui tema kita pada malam hari ini yaitu terkait dengan ide penelitian dan bagaimana sistematika artikel ilmiah. Ya. Sebelumnya memang tanpa ide memang kita tidak bisa untuk melanjutkan langkah kita. Tanpa ide kita mungkin tidak akan punya inspirasi yang lain ataupun kedepannya seperti apa. Apalagi di dunia tulis-menulis ataupun dunia penelitian. Tentunya ide adalah hal yang pertama Bapak Ibu akan cari terlebih dahulu. Barulah kita akan step by step untuk menyusun sebuah tulisan. Nah, sehingga nanti tulisan tersebut bisa berkualitas dan apakah dari sisi sistematikanya maupun dari sisi kontennya ataupun isinya. Oleh sebab itu, kita di sini akan mulai step by step dari ide terlebih dahulu, kemudian bagaimana sistematika artikel ilmiah yang benar, dan beberapa aturan-aturan yang lain. Kemudian di minggu kedua, kita akan coba bahas terkait dengan bagaimana metode penelitian dalam sebuah artikel ilmiah, kemudian ada bagaimana teknik dalam melakukan sitasi, sampai dengan nanti pada proses penulisan daftar pustaka, sampai dengan publikasi. Nah, untuk materi pertama, ini Bapak Ibu. Baik, yang pertama adalah menemukan ide penelitian. Nah, ide adalah sebuah gagasan ataupun apa yang akan menjadi, yang akan kita kerjakan di kemudian hari. Nah, begitu juga dalam penelitian. Apa yang akan kita teliti? Bagaimana kita akan melakukannya? Tentu itu semua akan diawali dari ide, dari sebuah pemikiran. Nah, pemikiran inilah yang kadang-kadang saya juga banyak menemukan Bapak Ibu, khususnya
kita yang sebagai peneliti pemula nih, saya anggap kita adalah pemula. Mungkin Bapak Ibu ada juga di sini yang sudah mungkin publikasi, ada yang sudah aktif dalam penelitian, tetapi kita coba untuk mulai dari nol, mulai dari awal. Kita adalah sebuah peneliti pemula, yang mana memang kadang ada alasan seperti ini, Pak, saya bingung mau teliti apa gitu ya, saya bingung mau tulis apa. Nah, kebingungan itulah karena tidak menemukan ide. Belum menulis sudah bingung duluan nih. Ataupun belum kita menyusun artikel sudah bingung duluan. Nah, itulah pentingnya sekarang ide itu bagaimana Bapak Ibu bisa munculkan. Karena ide itu tidak bisa simsalabim langsung hadir begitu saja seperti itu. Tidak bisa kita besok paginya harus ada ide gitu, ya enggak bisa. Harus diciptakan ataupun harus diasah. Bagaimana pemikiran, bagaimana Bapak Ibu bisa coba untuk berlatih untuk berpikir dan coba untuk menggali ataupun melihat mungkin dari sisi permasalahan, nah ataupun dari sisi inovasi apa yang harus saya lakukan. Nah, ini yang salah satu yang harus Bapak Ibu coba temukan. Nah, menemukannya seperti apa? Nah, tentu Bapak Ibu coba mulai dari profesi ataupun tugas Bapak Ibu. Karena saya melihat di sini ada sekitar 80% Bapak Ibu guru, kemudian ada dosen, kemudian ada fungsional, ada pustakawan juga. Semua bisa publikasi. Ya, semua bisa menulis dan membuat sebuah tulisan yang dimuat pada jurnal ilmiah. Nah, ide yang pertama adalah mulai dari tugas ataupun keahlian Bapak Ibu. Ya. Misalkan Bapak Ibu seorang guru di sini nih. Seorang guru kemudian yang sehari-harinya mengajar di sekolah, di kelas. Nah, tentu Bapak Ibu dalam sehari-harinya yaitu bagaimana mengajar, kemudian bagaimana membuat perangkat pembelajaran, ada siswa, kemudian Bapak Ibu melihat keterampilan belajar ataupun motivasi siswa, kemudian Bapak Ibu sendiri membuat sebuah perangkat, media, modul, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang pertama Bapak Ibu bisa coba cari inspirasinya di sana. Ketika Bapak Ibu membuat media nih, ataupun Bapak Ibu melihat situasi di kelas. Nah, tentunya itulah yang menjadi ide. Oh, saya seorang guru, tentu saya akan coba untuk mencari sebuah jawaban dari permasalahan ataupun inovasi yang akan saya lakukan. Itu yang menjadi ide pertama, yaitu temukan masalah penelitian di sekitar Bapak Ibu. Nah, apakah di lingkungan Bapak Ibu? Apakah di profesi Bapak Ibu sekarang? Nah, nih, misalkan Bapak Ibu seorang pustakawan. Tentu yang Bapak Ibu sehari-hari lihat itu adalah perpustakaan, kemudian buku-buku, pengunjungnya seperti apa, situasinya seperti apa. Itulah yang Bapak Ibu harus amati terlebih dahulu dan cari sesuatu yang menarik di sana. Nah, misalkan pengunjung perpustakaannya kok sedikit sekali gitu ya, kemudian tidak berminat untuk membaca seperti itu. Nah, mungkin ada yang salah di sana. Nah, disitulah yang Bapak Ibu akan lakukan. Oh, ada pemikiran nih. Pemikiran ternyata pengunjung perpustakaan saya tidak berminat untuk membaca di tempat, misalkan. Karena sudah perkembangan zaman, silahkan Bapak Ibu lihat ataupun temukan media ataupun perpustakaan digital sekarang. Nah, itulah sebuah ide yang Bapak Ibu dapatkan, perpustakaan digital. Saya akan coba lihat bagaimana perpustakaan digital itu dikelola. Itu adalah sebuah ide Bapak Ibu. Nah, itulah yang maksud saya
mulai dari keahlian ataupun tugas Bapak Ibu sekarang. Nah, ataupun yang menjadi kepala sekolah. Ya, tentu yang Bapak Ibu harus lihat sekelilingnya adalah ada guru, kemudian ada manajemen di sana kan, ada proses, ada bagian-bagian yang memang itu adalah tugas dari kepala sekolah. Nah, itu yang menjadi inspirasi awal. Bisa saja Bapak Ibu, guru-guru yang jadi kepala sekolah, guru-guru saya tidak disiplin nih. Nah, di situ sudah mulai muncul pemikiran. Karena memang tugas Bapak Ibu, tugas kepala sekolah adalah untuk membina guru-guru misalkan. Nah, di situ muncul ide. Bagaimana cara saya untuk mendisiplinkan siswa ataupun guru misalkan. Nah, itu Bapak Ibu. Silahkan dimulai dari pendidikan ataupun tugas Bapak Ibu sekarang. Nah, silahkan yang kedua. Memang membaca referensi dari perpustakaan. Ini adalah salah satu bagaimana Bapak Ibu mendapatkan sebuah ide. Ada memang pepatah kuno yang mengatakan bahwa kita harus mendengarkan dulu sebelum berbicara. Ya. Kemudian kita akan baca dulu ataupun membacalah sebelum menulis. Nah, ketika itu Bapak Ibu tidak lakukan, jangan harap gitu ya. Jangan harap menjadi seorang penulis ataupun mempunyai tulisan yang bagus ketika Bapak Ibu tidak rajin juga membaca. Karena ada kata ataupun kalimat yang inspiratif juga. Jika Bapak Ibu ingin menjadi seorang penulis, maka membacalah terlebih dahulu. Nah, karena pekerjaan kita adalah atau tujuan kita di sini adalah menulis, maka Bapak Ibu harus banyak-banyak membaca terlebih dahulu. Tentunya membaca pada bidang ataupun pada tugas Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah tulisan, tentu harus berkaitan dengan bidang Bapak Ibu, gitu kan? Harus berkaitan dengan keilmuan ataupun pengetahuan yang kita miliki. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu untuk referensi. Bapak Ibu sangat banyak sekarang bisa mendapatkan referensi ataupun sumber-sumber bacaan yang harusnya, nah gitu ya, harusnya Bapak Ibu sudah banyak ketahui seperti itu. Teori-teori, hasil-hasil penelitian yang sudah ada gitu kan. Nah, itu harus kita update terus bacaan kita ataupun referensi kita. Jangan sampai kita sudah 2020, ini mau udah 2022, kita masih menggunakan referensi yang tahun 1990 gitu. Padahal buku-buku sudah ataupun hasil-hasil penelitian sudah sangat pesat seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian coba, nah kalau perpustakaan tadi mungkin sudah zamannya gitu ya, zamannya internet. Silahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur Google Book ataupun Google Scholar. Nah, dua fitur ini yang menjadi Bapak Ibu kita sebagai peneliti awal atau pemula harus bisa manfaatkan. Coba dicek artikel-artikel ataupun buku-buku terbaru. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa lakukan yang harus gitu ya, yang ataupun saya wajibkan gitu ya, untuk mendapatkan referensi itu dari Google Book dan Google Scholar ini. Kalau Bapak Ibu zaman sekarang mungkin Gramedia ataupun perpustakaan-perpustakaan konvensional di sekolah mungkin sudah tidak menarik lagi, silahkan dikunjungi Google Book ini. Ketika Bapak Ibu ketik saja kata kunci bukunya, misalkan buku terkait dengan manajemen sekolah, ada ratusan ataupun bahkan ribuan buku yang akan muncul di sana. Nah, silakan Bapak Ibu cari yang terbaru. Nah, di internet itu adalah kelebihannya kita langsung bisa tinggal klik sudah mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Ya. Jadi ini adalah sumber utama ketika Bapak Ibu membuat sebuah karya tulis ilmiah.
Nah, lalu bagaimana dengan website, kemudian blogspot ataupun Wikipedia misalkan? Ataupun ada blog-blog pribadi yang sering Bapak Ibu baca. Silahkan, boleh Bapak Ibu baca untuk menjadi sumber inspirasi ataupun oh ini sesuai dengan bidang saya coba baca-baca gitu ya. Pendapat ataupun tulisan-tulisan di internet yang sifatnya komersil. Silahkan, boleh. Nah, cuman ada catatannya sedikit di sini. Website dan blog yang sifatnya pribadi seperti WordPress, Wikipedia itu tidak tepat untuk jadi referensi, tetapi bisa digunakan untuk mencari inspirasi. Silahkan untuk sekedar jadi bahan bacaan, bahan perbandingan, it's okay. Tetapi untuk referensi ataupun di daftar pustaka Bapak Ibu ini tidak disarankan. Ya. Baik. Nah, cara mencari ide lagi gitu, yaitu sharing. Kita diskusi dengan teman-teman yang berpengalaman. Nah, ketika Bapak Ibu ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita bergaul dengan penjual minyak, ya kita ikut juga bau minyak gitu kan. Penjual parfum ya kita ikut juga nanti akan banyak mencium bau parfum. Nah, makanya kita membuat sebuah komunitas sekarang, alhamdulillah tepat Bapak Ibu, kita akan membentuk sebuah kelompok ataupun grup di WA tersebut yang akan tujuannya sama. Kita nih sama-sama satu tujuan untuk mempublikasikan tulisan kita. Nah, silakan Bapak Ibu, kita akan sharing di sini. Kami di grup itu ada 4 orang ataupun 5 orang reviewer ataupun Bapak Ibu yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing yang akan menjadi teman. Nah, jadi tidak sebagai orang yang mungkin lebih tinggi gitu kan. Kita akan menjadi teman sharing, teman diskusi untuk tujuan tulisan Bapak Ibu semua. Silahkan momen ini silahkan dimanfaatkan. Momen ini silahkan kita coba untuk jadi media untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Baik, setelah Bapak Ibu mendapatkan ide tadi ataupun coba untuk menggali ide, pastikan terlebih dahulu ya, pastikan Bapak Ibu sudah paham dengan paling tidak jenis-jenis penelitian. Nah, mungkin Bapak Ibu dulu pada masih zaman-zaman mahasiswa ataupun pernah menulis skripsi. Nah, ini ataupun membaca laporan gitu. Ada penelitian kualitatif, kuantitatif, kemudian ada penelitian R&D, ya kan? Nah, itu yang paling tidak dasar itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Kalau kualitatif, ini narasi. Kalau kuantitatif, kita akan banyak berkutat dengan angka-angka gitu kan. Kalau R&D, kita akan coba mengembangkan produk ataupun kita akan membuat sebuah karya baru. Nah, gitu. Itu paling tidak itu ya, paling tidak Bapak Ibu baca-baca terlebih dahulu terkait dengan ini penelitian apa yang Bapak Ibu lakukan. Apakah nanti ada juga istilah penelitian literatur pada penelitian kualitatif, ada penelitian tindakan. Nah, Bapak Ibu guru biasanya menggunakan penelitian tindakan nih, penelitian tindakan sekolah. Kemudian ada juga yang senang untuk mencari ataupun wawancara masyarakat. Silahkan, bisa digunakan penelitian studi kasus ataupun etnografi dalam penelitian kualitatif. Karena banyak kita berkutat dengan hasil-hasil wawancara, pengamatan di sana. Nah, silahkan Bapak Ibu yang pertama kali Bapak Ibu harus pahami adalah jenis-jenis penelitian ini ataupun prosedur penelitiannya bagaimana dan ditentukan. Nah, gitu ya. Oh, saya ambil coba PTK gitu ya. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan ya tadi banyak membaca tadi. Saya coba untuk fokus pada PTK. Silakan bahan bacaannya harus PTK gitu kan. Contoh-contoh penelitian PTK.
Nah, kebetulan Bapak Ibu sudah kami share jenis-jenis ataupun contoh-contoh artikel yang sudah kami ambil dari jurnal-jurnal. Itu Bapak Ibu bisa jadikan referensi ataupun bahan bacaan sesuai dengan ketertarikan nanti Bapak Ibu. Nah, apakah PTK, apakah penelitian kuantitatif, R&D, dan sebagainya. Oke, di link materi itu sudah lengkap semua. Baik, kita lanjut ke sistematika. Nah, tadi sudah ada ya, Bapak Ibu sudah lumayan nih dapat ide gitu kan. Sudah paham bagaimana mendapatkan ide, sudah mulai ada nih, oh ya saya akan coba teliti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah mulai ada idenya? Ingin menulis apa? Bisa dijawab di kolom chatting. Apakah sudah ada muncul ide ataupun sudah ada gambaran apa yang Bapak Ibu akan lakukan nanti? Baik, ada yang sudah menjawab mau menulis PTK, PTS, sudah ada Pak, tapi mau pakai studi literatur. Baik. Pelayanan publik. Baik, PTK. Ya, memang karena rata-rata best practice. Belum ada ide, masih menyimak. Baik. Tentang perpustakaan, masih tentang perpustakaan yang sepi. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu. Oke. Ini adalah awal. Tentunya mungkin ada yang sudah ada yang belum. Ini adalah awal. Saran saya adalah silahkan ketika Bapak Ibu yang sudah memiliki ide mau menulis apa, silahkan diperkaya lagi dengan bacaan-bacaan, referensi-referensi yang berkaitan dengan ide Bapak Ibu. Nah, sedangkan yang belum juga, yang belum mendapatkan ide, nah tadi stepnya, apakah Bapak Ibu mau mulai dengan profesi Bapak Ibu? Ya, misalkan guru, ya coba apakah di kelas Bapak Ibu ada masalah? Apakah ada yang Bapak Ibu ingin lakukan? Itulah yang menjadi fokusnya, gitu ya. Itulah yang menjadi fokusnya Bapak Ibu untuk menjadi ide selanjutnya ataupun pengembangan yang Bapak Ibu akan tulis. Nah, baik. Setelah ide kita sudah ada nih. Ide ataupun gagasan kita sudah ada yang akan kita cari. Referensi Bapak Ibu sudah kumpulkan. Oh ini contoh-contoh artikel PTK. Ini contoh-contoh artikel ataupun bahan terkait dengan perpustakaan. Nah, setelah Bapak Ibu kumpulkan itu bahan-bahan, yang kedua pahami sistematika artikel pada jurnal ilmiah. Nah ini kita akan coba pahami terkait dengan sistematika. Dan dipastikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Bedanya apa? Ya. Kadang ada banyak pertanyaan seperti ini ataupun muncul pernyataan gitu ya. Pak, saya mau publikasi jurnal gitu ya. Ataupun saya mau publikasi artikel ilmiah saya gitu ya. Nah, kemudian minta template jurnal. Tahu-tahu yang dikirim adalah artikel populer gitu. Kemudian saya ingin publikasi jurnal ilmiah saya gitu. Padahal yang akan dipublikasi itu adalah artikel pada jurnal. Nah, jadi supaya tidak keliru istilah-istilah ini Bapak Ibu, silahkan dilihat juga di screen-nya ada laporan. Nah, laporan penelitian ini yang biasa Bapak Ibu kenal itu adalah skripsi. Skripsi, kemudian ada laporan penelitian tindakan kelas, misalkan. Ada tesis yang S2, disertasi itu adalah bentuk laporan. Ya, itu contohnya, yaitu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan penelitian dengan metode tertentu, ya. Nah, biasanya ataupun umumnya itu ada rentang-rentang halamannya kurang lebih 30 sampai 75 halaman. Nah, ini kurang lebihnya.
Kalau ada Bapak Ibu melihat skripsi yang satu tebalnya seperti bantal itu ya, itu laporan juga, tapi tebalnya mungkin banyak lampiran seperti itu ya. Itu adalah contoh laporan. Nah, artikel ilmiah. Nah, ini artikel ilmiah, inilah tujuan di kelas ini. Kita akan menyusun sama-sama artikel ini. Nah, artikel ini adalah tulisan ilmiah yang dapat berbentuk artikel ulasan ataupun artikel penelitian, gitu ya. Nah, ini dengan sistematika tertentu. Umumnya 7 sampai 15 halaman. Jadi sangat sedikit Bapak Ibu. Cuman kita butuh 7 sampai 10 halaman, 15 halaman. Dan pengalaman saya melihat artikel-artikel di luar sana itu paling banyak dah 15 halaman. Jadi enggak banyak-banyak. Karena memang sifatnya adalah ulasan gitu ya, ataupun ringkasan dari, bisa jadi Bapak Ibu meringkas dari laporan penelitian. Kalau ini 75 halaman, silahkan diringkas dengan diringkas lagi menjadi 15 halaman ataupun 10 halaman. Ataupun apakah saya bisa langsung meneliti kemudian tidak membuat laporan lalu membuat artikel ilmiahnya langsung? Silahkan, sangat bisa. Dan tentu bisa. Jadi tidak perlu Bapak Ibu membuat laporan sekian banyak gitu kan, dari sekian halaman, tidak perlu, tapi langsung Bapak Ibu buat ulasan pada artikel ilmiahnya. Nah, nanti kita lihat contoh-contoh. Nah, silahkan Bapak Ibu juga bisa buka contoh-contoh artikel ilmiah yang sudah saya share di materi. Ya. Kemudian jurnal. Nah, ini jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini adalah wadahnya atau media publikasi untuk artikel ilmiah yang biasanya dikelola oleh organisasi tertentu ataupun institusi tertentu. Ini Bapak Ibu, yang biasanya satu jurnal. Nah, dalam satu jurnal itu adalah satu medianya yang berisikan dari 5 sampai dengan, ada yang maksimal 15 halaman, ada yang 20 gitu ya. Tapi di jurnal kami maksimal 15 halaman, 15 artikel yang dipublikasi dalam satu jurnal, dalam satu edisi seperti itu. Ya. Karena jurnal ini adalah medianya Bapak Ibu. Baik, sekitar 10 menit lagi. Nah, tujuan kita adalah mempublikasi pada jurnal ilmiah ini. Nah, jurnal ini sudah kami sediakan, sudah ada, tinggal Bapak Ibu membuat artikel ilmiah ini. Nah, setelah jadi artikel ilmiah ini dan kami sudah ACC nanti, kita sudah periksa, kita sudah review, kemudian dikoreksi, kemudian direvisi oleh Bapak Ibu semua. Setelah ACC kita akan publikasi pada jurnal ilmiah. Kemudian ada istilah artikel populer. Nah, ini adalah mungkin Bapak Ibu sudah membaca koran gitu ya. Ada opini, ada kolom-kolom di sana. Kemudian ada majalah juga. Nah, itu adalah artikel populer. Nah, ini yang tulisan yang disusun untuk kepentingan publik, media massa dengan bahasa yang lebih ringan. Kalau koran itu kan lebih simpel dia, yang membahas untuk bacaan-bacaan tertentu. Umumnya hanya 1-2 halaman. Jadi harus dibedakan ya Bapak Ibu. Untuk artikel populer ini bacaan umum, kemudian artikel ilmiah ini memiliki sistematika. Nanti kita akan lihat sistematikanya. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya coba untuk pertemuan pertama kita, saya coba membuka gagasan Bapak Ibu ataupun ide kita. Karena biasanya ketika Bapak Ibu sudah mengikuti satu pelatihan nih, menyimak materi, wah, udah seperti monster gagasan itu ataupun ide itu. Tapi ketika Bapak Ibu mulai menulis gitu kan, nah mulai bingung dah apa yang saya tulis ini. Jadi di keyboard itu diam tangan kita, bingung. Padahal tadi pada saat kita mendengarkan materi sudah mantap rasanya, tapi ketika Bapak Ibu
pegang keyboard laptop bingung sudah. Karena memang penulis itu tidak langsung gitu ya, memang harus dilatih terus. Nggak mungkin langsung instan seperti itu. Penulis itu 3%, hanya 3% bakatnya. Yang selebihnya itu adalah Bapak Ibu harus latih lagi, kemudian coba lagi gitu ya. Kalau saya ingat-ingat, Bapak Ibu, ketika saya dulu pertama kali, ingat saja pertama kali kita membuat sebuah skripsi untuk satu syarat kelulusan kita dulu, pasti akan banyak sekali revisi, balik lagi, kita dicoret lagi, revisi lagi gitu ya. Sampai dengan Bapak Ibu di ACC skripsinya. Itu adalah sebuah proses ketika Bapak Ibu harus menulis satu gagasan tertentu ataupun ide tertentu untuk menjadi penulis yang baik itu ya perjuangannya kan lumayan mantap juga dulu. Kalau Bapak Ibu ingat-ingat di review kembali. Nah, silahkan untuk biasanya untuk awal itu adalah startnya. Bagaimana Bapak Ibu mulai sekarang? Bapak Ibu mulai dari kelas ini, kemudian dari bimbingan ini, kita mulai untuk coba untuk menulis. Nah, jadi memang ada juga yang bilang itu adalah yang sulit itu bukan jalannya, tapi mulainya itu yang sulit. Ya, jadi pas tepat Bapak Ibu ada di kelas ini, kita coba untuk sama-sama mulai dan coba untuk stop kita pasang alasan ataupun berargumen macam-macam, lakukan. Kalau Bapak Ibu ingin publikasi, buat artikel yang baik. Nah, startnya adalah silahkan dipahami sistematikanya terlebih dahulu. Ya, pahami sistematika artikel yang tujuan kita adalah publikasi. Bisa Bapak Ibu lihat contoh-contoh artikel, kemudian coba pahami sistematikanya. Karena semua karya tulis ilmiah memiliki sistematika tertentu. Jangan salah. Dan sistematika ini sifatnya adalah mutlak. Jadi tidak bisa kita semau kita menulis gitu ya. Kalau Bapak Ibu dulu menulis skripsi nggak sesuai dengan sistematika ataupun aturan di kampus Bapak Ibu, nggak mungkin Bapak Ibu akan lulus. Nah, jadi memang harus paham betul ataupun paling tidak tahu sistematikanya, ada pedomannya gitu ya. Nah, dalam sebuah jurnal, pedomannya itu adalah template. Template itu adalah pedoman mutlaknya ataupun utamanya yang Bapak Ibu harus ketahui. Dan bisa dilihat, tidak perlu dihafal, lihat saja dan dibaca secara cermat. Oh, harus ada ini, komponen ini, harus ada ini gitu ya. Jangan sampai tidak kita ikuti gitu ya. Nah, dimulai dari judul. Ya, judul Bapak Ibu yang menjadi kunci adalah ditulis dengan singkat, padat dan sesuai dengan substansi isi. Maksimal 20 kata. Ya, judul penelitian Bapak Ibu ataupun judul artikel yang Bapak Ibu akan tulis. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu ketika cara yang saya sarankan adalah kita sebagai peneliti pemula coba lihat contoh-contoh artikel. Oh, contoh judul dari artikel PTK itu ini. Ada kata meningkatkan ataupun untuk menerapkan sesuatu. Kemudian judul penelitian pengembangan seperti ini gitu ya. Ada kata pengembangan produk misalkan ataupun pengembangan media pembelajaran seperti itu. Nah, itu silahkan di materi itu ataupun contoh-contoh itu sudah saya pilah-pilah. Ada contoh penelitian kualitatif, kuantitatif, PTK, PTS di sana sudah saya pilah. Silahkan tinggal dibaca-baca sesuai dengan minat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nah ini identitas. Identitas Bapak Ibu dalam menulis. Nah, di identitas itu dipastikan ada nama penulis tanpa gelar. Jadi nggak perlu Bapak Ibu tulis gelarnya, meskipun gelar formal ataupun non formal.
Ada yang sudah hajah, misalkan haji, itu tidak perlu ditulis, cukup nama lengkapnya saja. Kalau nama Bapak Ibu profesor, doktor apa gitu ya, tidak perlu ditulis. Cukup misalkan nama saya Muhammad Suhardi, ya cukup Muhammad Suhardi saja. Kemudian instansi Bapak Ibu tempat bekerja, kemudian email ataupun alamat corresponding untuk suatu saat ketika ada koreksi ataupun ada penulis yang ingin konfirmasi, bisa Bapak Ibu cantumkan email aktifnya ataupun nomor WA, biasanya zaman sekarang nomor WA gitu ya. Tambah garis miring nomor WA gitu. Lalu abstrak. Nah, abstrak ini silahkan ditulis Bapak Ibu adalah singkatan ataupun ringkasan dari keseluruhan artikel Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu tulis abstrak ini yang berisi ataupun biasanya berisi dari tujuan penelitiannya, kemudian metodenya apa, hasilnya seperti apa, dan kesimpulan ringkas. Biasanya tidak lebih dari 250 sampai 300 kata. Nanti akan kita coba buka template dari jurnal ini, akan jelas di sini. Kemudian kata kunci. Nah, kata kunci ini biasanya maksimal 5 kata atau 5 frase yang menjadi kata kunci yang Bapak Ibu bahas pada artikelnya. Nah, oke, ini untuk identitas sampai dengan kata kunci. Biasanya dalam artikel ilmiah, ini terakhir kita buat Bapak Ibu. Bisa dicatat, bagian ini adalah terakhir Bapak Ibu buat. Untuk abstrak ini terakhir. Silahkan dibuat dulu judulnya, kemudian mulai dari pendahuluan. Nah, judul, kemudian langsung aja pendahuluan. Kalau urusan identitas abstrak ini urusan belakang. Kalau sudah jadi bagian-bagian ini gampang. Ya. Lanjut. Terkait dengan pendahuluan Bapak Ibu. Ya. Pendahuluan atau biasa Bapak Ibu dalam artikel ilmiah menyebutnya latar belakang atau alasan-alasan yang kita jadikan pijakan. Kenapa saya harus tulis ini? Kenapa saya harus teliti ini? Kalau nggak ada alasan, ya ngapain repot nulis, gitu kan? Ngapain repot meneliti? Jadi alasan inilah yang harus kuat pada posisi latar belakang. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah nulis gitu kan, nulis tetapi nggak muncul alasan di sana. Kenapa ditulis? Nah, ini yang silahkan Bapak Ibu perhatikan, isinya yaitu kesenjangan antara yang diidealkan dengan fakta. Idealnya seperti ini, tapi faktanya seperti ini gitu. Tidak match di sana, ada gap. Itulah yang akan ditulis sebagai alasan. Didukung oleh teori dan penelitian yang relevan tentang masalah dan nilai baru penelitian yang merupakan inovasi. Ya. Bagian ini ditulis sebanyak maksimum 20% dari badan artikel. Ya, 1 atau 2 halaman kalau bagi saya. Misalkan artikel Bapak Ibu nantinya 10 halaman. Jadi pendahuluan atau latar belakangnya itu cukup 1 halaman saja atau 2 halaman, itu sudah maksimal. Jangan sampai dalam 10 lembar artikel Bapak Ibu sampai 3 atau 4 halaman latar belakangnya, tidak pas. Nah, saya punya resep untuk Bapak Ibu menulis sebuah latar belakang agar ini menjadi panduan, ini menjadi outline seperti itu. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah latar belakang agar tidak melenceng sana kemari. Ada kadang yang membuat latar belakang jauh banget. Dia ngambil misalkan judulnya dia mau membahas terkait dengan strategi pembelajaran. Ya. Tiba-tiba muncul pada awal paragraf. Menurut peraturan pemerintah pendidikan nasional adalah, nah, itu adalah salah satu yang kurang pas, terlalu jauh ngambilnya. Nah, gitu ya. Ataupun menurut Undang-Undang Dasar 1945
pendidikan adalah apa isinya di situ. Pendidikan adalah bla 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 bla. Itu terlalu jauh, padahal yang ingin dia bahas masalah penelitiannya adalah strategi pembelajaran. Tapi terlalu jauh ngambilnya sampai undang-undang umum gitu ya. Ada juga yang membahas terkait dengan masalah pembelajaran pada masa Covid gitu ya, atau masa pandemi. Padahal yang menjadi masalahnya adalah pembelajaran masa pandemi. Tapi ketika saya baca pendahuluannya atau latar belakangnya, dia bahas sejak pertama kali Covid tahun 2020 seperti itu, jumlah kasus seperti ini, kasus ini positif seperti ini. Nah, itu nggak ada hubungannya gitu. Memang memang ada kaitannya dengan pada masa pandemi, tetapi tidak perlu terlalu jauh Bapak Ibu ambil kalimat pendahuluan. To the point saja, gitu ya. Nah, saya punya rumusnya Bapak Ibu, silahkan diperhatikan. Nah, ini silahkan dalam Bapak Ibu nanti menulis dalam 1 halaman atau 2 halaman, pastikan 4 poin ini saja yang Bapak Ibu tulis. Ya, pastikan 4 poin ini saja. Jadi nggak perlu Bapak Ibu mulai dari mana gitu ya. Pastikan saja. Yang pertama, menjelaskan masalah utama yang akan dibahas ataupun yang akan diteliti. Misalkan Bapak Ibu meneliti ataupun masalahnya adalah terkait dengan kurikulum misalkan, ataupun masalah tadi saya coba ambil yang perpustakaan tadi, minat pembaca rendah gitu ya, minat pembaca rendah. Silahkan mulailah dari minat baca itu, bahas terkait dengan minat baca. Minat baca merupakan satu komponen yang utama untuk membentuk literasi yang kuat, gitu ya. Itu ya baru Bapak Ibu pas gitu, karena masalah utamanya adalah masalah minat baca yang kurang. Silahkan mulai dari jelaskan masalah utamanya. Nah, didukung dengan argumen-argumen di sana. Minat baca merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan literasi bangsa gitu kan. Karena begitu pentingnya menurut survei apa gitu ya terkait dengan literasi membaca ini. Nah, itu disampaikan masalah utamanya ataupun pikiran pokok utama dalam penelitian ataupun tulisan Bapak Ibu. Dengan sampai Bapak Ibu masalahnya apa yang Bapak Ibu bahas ataupun mulai terlalu jauh. Nah, gitu ya. Dalam artikel silahkan to the point saja. Nggak perlu apa istilahnya bertele-tele gitu ya. To the point pada 4 ini. Yang pertama adalah masalah utamanya apa. Yang kedua, kuatkan dengan landasan atau teori ilmiah. Nah, yang mendukung variabel ataupun yang Bapak Ibu akan teliti. Nah, silahkan dikaji dalam satu latar belakang itu ada hal idealnya ataupun hal yang menjadi teori ideal. Misalkan Bapak Ibu meneliti terkait dengan literasi tadi ataupun kemampuan minat baca tadi. Minat baca. Silahkan dicari teorinya. Bagaimana minat baca itu ditumbuhkan. Kemudian bagaimana minat baca itu dari sisi penelitiannya seperti apa? Mungkin ada penelitian terkait dengan menumbuhkan minat baca dengan cara 1, 2, 3 misalkan. Teorinya siapa yang mengatakan? Atau dalam buku apa? Itu silahkan ditulis pada bagian kedua. Karena itu adalah hal yang ideal. Nah, hal ideal ataupun hal yang memang harusnya seperti itu menurut kata teori. Yang masalahnya apa gitu ya. Kemudian silahkan disampaikan fakta ataupun masalahnya di lapangan seperti apa. Tadi dikatakan bahwa minat baca itu seperti ini, yang cara menumbuhkannya seperti ini. Tetapi faktanya di lapangan, ketika Bapak Ibu mengamati di lapangan, ini disampaikan. Apa masalahnya? Nah, ternyata tidak.
ternyata nggak semudah itu. Buktinya sesuai dengan hasil pengamatan kita gitu kan, oh, ternyata di daerah ini males banget bacanya gitu ya. Padahal sudah ada perpustakaan, internet udah lengkap, fasilitas lengkap. Tapi ketika ada bacaan sedikit saja, nah ini sudah malas dah. Padahal pengumuman begitu kecil gitu ya, begitu singkat, tapi masih saja nggak mau baca gitu. Itu adalah masalah di lapangan. Nah, ini yang dibahas di bagian ketiga. Ya, jadi jelas. Yang pertama masalah utamanya, kemudian teorinya, idealnya seperti apa menurut teori, lalu masalahnya di lapangan seperti apa, ya. Nah, bagian keempat ini tinggal menjelaskan apa sih pentingnya penelitian ini. Nah, penelitian ini penting karena literasi adalah apa gitu kan, yang harus ditingkatkan terus karena itu adalah salah satu unsur penilaian dalam IPM kita misalkan. Nah, itu penting untuk diteliti. Jadi ada alasan yang kita sampaikan gitu kan. Kalau penelitian ini didanai oleh lembaga tertentu, harus kuat alasan kita dan harus penting. Kalau nggak penting nih ngapain kita teliti gitu? Ngapain repot-repot? Nah, sama seperti misalkan di kelas Bapak Ibu, PTK. Kenapa penelitian ini penting untuk dipecahkan ataupun diteliti atau ditulis? Ya karena memang tujuan dari PTK itu adalah untuk mencari solusi sehingga permasalahan ini tidak terjadi di kelas Bapak Ibu lagi gitu. Nah, ini yang menjadi alasan. Oh, berarti ini penting. Oke, saya danai. Saya setujui ACC latar belakangnya. Itu baru mantap. Lalu berapa jumlahnya? Silahkan saran saya. Saran saya silahkan pada bagian ini masing-masing satu paragraf, 2 paragraf tidak masalah. Satu paragraf besar ataupun ini setengah halaman, kemudian bagian kedua ini setengah halaman. Jadi fix 2 halaman ataupun kurang. Ya, cukup satu paragraf. Jadi 4 paragraf yang ada pada latar belakang Bapak Ibu. Selesai. Nggak perlu Bapak Ibu panjang lebar membuat sebuah latar belakang. Oke ya. Dan saya harap silahkan ini diikuti. Karena nanti jangan sampai saya lihat lagi ada latar belakang yang jauh banget gitu ya. Menurut undang-undang, menurut pendidikan nasional itu. Kalau Bapak Ibu bahas masalahnya adalah pendidikan nasional, ya silahkan ambil teori itu. Tapi kalau masalah Bapak Ibu ada pada pembelajaran di kelas terkait dengan metode pembelajaran A, ya silahkan langsung pada metode pembelajaran itu. Jangan sampai mengambil terlalu jauh. Oke ya, untuk latar belakang. Karena bagian awal dalam artikel ilmiah itu adalah latar belakang. Nah, ketika latar belakang Bapak Ibu kuat, sudah mencerminkan bahwa artikel ini bagus, ya. Dan untuk minggu pertama, nah ini, karena kalau kita buat langsung artikelnya secara penuh, mungkin agak pusing juga, puyeng gitu ya. Silahkan Bapak Ibu fokus untuk minggu ini. Karena kita coba by step. Silahkan fokus pada membuat sebuah latar belakang penelitian Bapak Ibu dengan baik dan benar. Nah, kemudian di minggu kedua kita akan coba untuk susun metode penelitiannya. Minggu ketiga hasil dan pembahasan dan daftar pustaka, selesai artikel Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya, kita coba step by step. Baik. Nah, di bagian yang metode, hasil, dan pembahasan sampai dengan daftar pustaka akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, hari ini silahkan Bapak Ibu fokus pada judul Bapak Ibu dalam artikelnya dan latar belakang atau pendahuluannya. Nah, sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, silahkan disusun
minggu ini target kita adalah latar belakang dan judulnya. Apakah itu PTK, apakah itu penelitian kualitatif, silahkan. Nah, sarannya Bapak Ibu, sedikit saya berikan saran. Yang pertama adalah lihat contoh artikel, ya, lihat contoh artikel sesuai dengan tema kita, kemudian dan metode penelitian kita seperti apa. Itu kita lihat contoh artikelnya. Oh, seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian lihat template jurnal. Template jurnal yang kita sudah coba lihat di materi tadi, ada template atau aturan yang kita sudah susunkan. Dan itu bersifat mutlak. Aturan itu adalah bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Oh, Pak, saya sukanya menulis seperti ini, ya nggak bisa. Jadi Bapak Ibu harus ikuti itu. Nah, kemudian lihat contoh artikel yang terpublikasi pada jurnal tujuan. Nah, ini yang menjadi Bapak Ibu yang harus difokuskan. Dan sekali lagi, coba untuk banyak membaca terkait dengan artikel-artikel yang sesuai dengan apa yang menjadi variabel Bapak Ibu, fokus Bapak Ibu meneliti, dan sesuai dengan metode penelitian yang Bapak Ibu akan ambil. Nanti di pertemuan kedua akan kita kuatkan terkait dengan metode ini. Oke? Dan mulailah menulis. Jadi kalau Bapak Ibu tunda gitu ya, kami juga ada Bapak Ibu peserta yang dari bulan-bulan lalu yang kami mendapatkan kasus karena ditunda. Karena ditunda terus, jadinya besoknya malas lagi gitu kan. Sekarang Bapak Ibu tunda, nah besok lagi pasti akan ada alasan untuk menunda. Jadi silahkan, mumpung Bapak Ibu ada di kelas ini, silahkan Bapak Ibu mulai menulis, dimulai dari latar belakang penelitian Bapak Ibu. Baik, sedikit saya share terkait dengan 59. Mohon 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan, silahkan Bapak Ibu cari di Google Scholar. Nah ini, silahkan Bapak Ibu cek materinya ataupun lihat Google Scholar. Buka Google terlebih dahulu, kemudian ketik saja Google Scholar atau Google Cendekia, sama. Nah ini Bapak Ibu untuk halaman awalnya, silahkan misalkan Bapak Ibu cari artikel terkait dengan penggunaan Zoom meeting, PTK gitu ya. Ini pasti Bapak Ibu akan diarahkan artikel-artikel yang terbaru. Nah, 2021 Zoom meeting ini ada pada 2020 kemarin ya. Nah, silahkan dicari. Ini sudah banyak sekali artikel-artikel atau bacaan-bacaan terkait dengan variabel Zoom meeting ini. Nah, media pembelajaran gitu. Silahkan dicari di sini. Nah, ini salah satu jurnal yang dituju, jurnal P4 ini adalah ada juga yang menggunakan ini, sudah terpublis di Google. Kemudian ada juga, silahkan dicari Google Book. Nah ini. Nah, silahkan Bapak Ibu. Nah ini Google Book ya. Nah ini, silahkan diketik saja kata kuncinya. Misalkan Bapak Ibu ingin cari buku apa? Buku manajemen sekolah. Nah ini sudah banyak sekali. Nah ini manajemen pendidikan sekolah efektif, manajemen sekolah, best practice-nya seperti apa. Tinggal di-download Bapak Ibu. Nah, manajemen berbasis sekolah. Ini bisa Bapak Ibu baca-baca dan menjadi sumber referensi tentunya. Nah, ini silahkan sangat gampang sekali untuk mendapatkan literatur zaman sekarang. Kemudian sedikit lagi saya coba bukakan template yang sudah saya share di grup.
Nah ini Bapak Ibu, template ini adalah petunjuk yang paling praktis ketika Bapak Ibu menulis. Nah, dari judul artikelnya ditulis singkat gitu ya. Kemudian sampai dengan huruf dan berapa ini harus diikuti. Nah, ini. Nah, yang saya jelaskan tadi pendahuluan ataupun latar belakang. Apa isinya? Nah, ini. Ini sudah Bapak Ibu akan diberikan petunjuk di sini. Apa yang Bapak Ibu harus isi. Nah, gitu ya. Senjangan antara yang diidealkan dan nyatanya seperti itu. Didukung oleh teori. Nah, bagian ini ditulis, ini sudah ada Bapak Ibu. Sampai dengan bagaimana cara menuliskan tabel, cara menuliskan keterangan grafik, sampai dengan penulisan daftar pustaka ada pada template. Jadi sekali lagi setelah Bapak Ibu melihat aturan penulisannya, kemudian lihat juga contoh artikelnya, contoh artikel yang sudah terpublikasi. Nah, silahkan itu menjadi panduan. Satu lagi, silahkan Bapak Ibu cek artikel jurnal tujuan kita, yaitu di jurnal utama yang kami kelola adalah jurnal p4i.com ini. Ini ya Bapak Ibu untuk jurnal-jurnalnya. Ada sekitar 20-an jurnal. Ada jurnal pendidikan inovasi menengah, kemudian jurnal pendidikan dasar, kejuruan, kemudian jurnal PTK khusus juga ada. Nah, silakan Bapak Ibu dicek gitu ya. Dicek untuk artikel-artikelnya, bisa dibuka langsung. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu bisa baca-baca, oh ini sudah publis. Nah, saya coba buka nih bagaimana artikel Pak Abdul Rohim. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oh, seperti ini. Nah, ini bisa jadi Bapak Ibu petunjuknya. Ya. Jadi petunjuk Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menulis pendahuluan dan latar belakang itu sudah pas di sana. Jadi enggak kita meraba-raba lagi. Nah, ini ya. Untuk materi pada malam hari ini saya cukupkan karena kita masih membahas terkait dengan ide dan sistematika. Jadi Bapak Ibu pada minggu ini silahkan difokuskan pada latar belakang tadi dan judulnya apa. Oke. Baik, untuk sesi kedua silahkan, kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Silakan Bapak Ibu bisa kita diskusi. Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting dan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kita coba akan bahas yang terkait dengan materi kita sekarang. Oke. Kalau mungkin ada pertanyaan terkait dengan metode pengembangan seperti apa gitu. Itu akan kita bahas pada minggu kedua. Oke. Baik, saya persilahkan Ibu Kasmiah yang sudah raise hand di Zoom meeting. Saya persilahkan Bu Kasmiah. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi saya sebenarnya beberapa kali mencoba untuk bikin jurnal, karena kan namanya dosen pasti diwajibkan untuk bikin jurnal. Akan tetapi saya merasa bahwa tulisan saya masih jauh dari yang namanya sempurna, makanya mau ikut pelatihan ini karena hal yang paling susah itu adalah memulai. Di tengah-tengah kesibukan, kadang bingung mulainya kapan, tapi yang setahu saya bahwa ketika kita ikut pelatihan, biasanya ada mentor yang kemudian mengingatkan. Itu kemudian bikin kita bisa menyelesaikan tugas dengan cepat. Itu salah satu alasan saya untuk ikut pelatihan ini. Kemudian saya berencana untuk menulis terkait dengan implementasi kebijakan. Mohon bantuannya nanti. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Kasmiah atas pandangannya gitu ya terkait dengan tadi ada yang ingin diteliti. Ya memang Bapak Ibu sudah tepat di sini karena kami akan bimbing dari awal sampai dengan selesai. Mungkin
mungkin karena ada salah satu faktor juga, karena faktor ada tugas, ada apa ya, ada kebutuhan kenaikan pangkat gitu, BKD yang ada dosen gitu, harus ya mau tidak mau harus penelitian gitu ya. Nah, saya juga kemarin ada beberapa di kelas yang di Desember ini yang alhamdulillah mungkin karena ada tekanan gitu kan, kami koreksi cepat gitu kan, akhirnya cepat publisnya. Dan kami, jika artikel Bapak Ibu sudah oke gitu, kami langsung publikasi. Nah, bisa Bapak Ibu cek di status publikasinya yang ada di deskripsi grup, yang yang di bulan Desember sudah lumayan yang publis. Ini kemarin sekitar sudah 15 yang publis, karena yang dari awal kita sudah mungkin mereka sudah ada naskah ya, tapi kita sepakati kemarin kita mulai dari awal. Silakan untuk minggu ini pastikan latar belakang dan ide penelitiannya sudah oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah memiliki ide, pastikan Bapak Ibu melihat template jurnal, aturan penulisan jurnal, kemudian silahkan dilihat juga contoh-contoh artikel yang sudah terpublikasi, lalu sesuai dengan topik Ibu Kasmiah terkait dengan misalkan penilaian kinerja tadi ya, silahkan dicari artikel terkait dengan penilaian kinerja di Google Scholar ataupun di itu ada IEE Explore, kemudian ada di DOAJ, artikel-artikel yang sifatnya open access, jadi gratis di sana, tinggal Bapak Ibu ketik kata kuncinya, kemudian pasti akan diberikan saran-saran, rekomendasi artikel yang terkait dengan variabel yang ingin Bapak Ibu teliti. Seperti itu kurang lebih Bu Kasmiah, dan kita akan diskusikan dan fokus pada grup nanti. Dan setiap minggu kita akan coba step by step. Dan pada bulan berikutnya, paling tidak Januari lah, Bapak Ibu sudah bisa publis. Baik, silahkan Ibu Aisyah, Kemenak Kota. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini terima kasih kabarnya Bu. Ya, terima kasih Pak Dokter Punten. Ya. Saya tertarik sekali begitu dengan pelatihan ini. Nah, saya sudah menuliskan sudah penelitian kemarin ya, belum lama, Agustus sampai dan Oktober Pak Dokter. Ya. Sudah nyampe bab 5. Nah, yang saya pikirkan itu judulnya begitu, masih agak bingung dengan judul saya. Di situ kan Pak Dokter maksimal 10 kata gitu. Nah, saya hitung itu lebih gitu. Nah, yang saya teliti, saya punya 44 sekolah binaan. Nah, saya pakai simple random sampling Pak Dokter. Nah, itu saya mengambil 16 guru sebagai sampel. Nah, yang di judul ini, apakah boleh judulnya itu, saya judulnya begini Pak Dokter, peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam kurung RPP melalui teknik supervisi individual di 10 wilayah binaan Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Ya. Nah, itu Pak Dokter, apakah 10-nya ditulis atau hanya wilayah binaan Harjamukti Kota Cirebon atau bagaimana gitu Pak Dokter? Kayaknya kelebihan banyak kalimatnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah? Ya. Itu saja? Ya, itu Pak Dokter. Sementara. Terima kasih dan waalaikumsalam Bu Aisyah. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang pertanyaan terkait dengan seperti itu. Ada tips ataupun yang selama ini dari pengalaman ataupun artikel-artikel ilmiah yang saya baca, cukup Bapak Ibu jelaskan sampai dengan variabelnya saja. Misalkan Bapak Ibu meneliti terkait dengan tadi Bu Aisyah, apa yang variabel yang diterapkan tadi untuk meningkatkan kemampuan menyusun perangkat pembelajaran guru di sekolah apa misalkan, ataupun cukup sampai di sana.
Misalkan meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran dengan media supervisi akademik ataupun dengan metode supervisi akademik. Cukup di sana, sampai di sana. Tidak perlu Bapak Ibu jelaskan secara detail pada judul. Nah, detailnya adalah pada latar belakang. Ya, pada latar belakang tempat penelitian ataupun pada bagian metode penelitian. Ya. Dalam metode penelitian, selain Bapak Ibu akan sampaikan nanti di bagian metode itu menggunakan metode penelitian apa, kan Bapak Ibu akan sampaikan di sana juga berapa subjeknya, berapa siapa sekolah sasarannya, disampaikan di sana secara detail. Ya, misalkan 10 sekolah di Kota Cirebon misalkan. Nah, itu cukup sampai kalau judul cukup sampai pada variabel intinya saja dijelaskan. Misalkan meningkatkan ataupun penggunaan media Zoom meeting untuk meningkatkan prestasi pembelajaran siswa. Cukup sampai di sana. Nah, adapun kalau ada tambahannya di sekolah A, kemudian pada 10 sekolah tadi dijelaskan pada latar belakang atau pada bagian metode di artikel ilmiah. Seperti itu. Silakan kepada Ibu Rahmiati. Bisa dibuka speakernya, mic-nya? Ya. Ya, Assalamualaikum Bapak Suhardi. Ya, Bu Evi. Salam kenal Bapak Ibu. Selamat malam. Ya. Bapak, saya ini juga sebelumnya ini adalah guru. 10 tahun saya sebagai guru. Tiba-tiba pengangkatan saya jalurnya dosen. Jadi ini baru bertugas, baru selesai latsar. Wah, alhamdulillah. Jadi tuntutannya kan sebelum menjadi asisten ahli harus ada punya satu artikel ya, Ya. untuk melanjutkan fungsionalnya. Yang ingin saya tanyakan Bapak, pertama itu kita sudah punya ide. Jadi ada ide topik hari itu saya tertarik terkait dengan learning loss selama pandemi dalam pandangan masyarakat Aceh. Nah, itu idenya. Ya, learning loss. Tapi pada saat saya ingin menulis latar belakang, saya ada ketakutan itu banyak melakukan plagiat gitu. Jadi bagaimana ya tipsnya dari Pak Suhardi untuk kita menulis itu agar banyak tulisan-tulisan dalam latar belakang itu tidak ada plagiatnya ataupun para frase yang bagus lah, gimana tipsnya nih Pak Suhardi, atau ada aplikasinya gitu. Iya. Itu saja Bu Evi. Yang kedua Pak Suhardi, boleh tidak misalnya saya punya tesis, kemudian tesis itu saya jadikan artikel. Sangat boleh. Walaupun tahunnya 2017 Pak Suhardi. Boleh. Oke. Ya. Ya, demikian Baik. Pak Suhardi, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Evi, dan mungkin ada Bapak Ibu yang pertanyaannya kurang lebih sama dengan Bu Evi. Karena kita masih pada konsep tataran ide dan sistematika. Jadi untuk materi plagiasi, kemudian teknik sitasi, kemudian bagaimana menuliskan ataupun mengembangkan paragraf, nanti akan kita bahas pada minggu kedua dan ketiga. Saya masih ada beberapa pertemuan lagi, karena kita coba step by step. Mungkin ada Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu dosen yang bergabung di sini juga, yang mungkin sudah punya pengalaman lebih. Nah, izin Bapak Ibu kita mulai dari awal. Jadi Bapak Ibu minggu ini silahkan fokus pada latar belakang dulu. Baik, terkait dengan plagiasi memang akan kita bahas materi khusus pada pertemuan kedua. Nanti ada 2 materi di pertemuan kedua juga terkait dengan plagiasi itu dan metode penelitian. Tapi sedikit saja saya singgung ya Bapak Ibu. Tidak perlu takut Bapak Ibu. Tidak perlu takut terkait dengan plagiasi. Selama Bapak Ibu tidak copy paste langsung, nah gitu ya. Tidak copy paste penuh gitu ya. Kadang kita termakan nafsu, ini bagus kalimatnya nih, woi copy paste, set pindah gitu ya. Nah, itu yang enggak itu yang pasti kena plagiasi. Tetapi selama Bapak Ibu coba untuk merubah struktur kalimat tersebut, kemudian tetap mencantumkan sumber aslinya,
insya Allah tidak akan kena plagiat. Ya. Kalau itu dengan cara manual, kita coba untuk ubah sedikit makna dan ubah struktur kalimatnya saja, tapi tidak mengubah makna aslinya. Ataupun kita akan meringkas dari, misalkan kita ada pendapat dalam artikel ilmiah yang panjang, kemudian kita ringkas. Itu boleh dilakukan dan tetap mencantumkan sumber aslinya. Nanti kita akan bahas secara detail untuk terkait dengan cara pengutipan, kemudian sitasi dan plagiasinya pada pertemuan kedua. Lalu yang harus Bapak Ibu lakukan, yang wajib, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan ide, silahkan dicari artikel yang persis ataupun yang berkaitan. Nah ini, misalkan Bapak Ibu ingin menulis terkait dengan media pembelajaran, wajib Bapak Ibu cari artikel ataupun literatur terkait dengan media pembelajaran tadi. Nah, itu nanti akan Bapak Ibu akan mendapatkan ide-ide. Dan jika Bapak Ibu mungkin masih kesulitan nih, silahkan nanti di via grup, mungkin judul Bapak Ibu apa gitu kan, kita bisa saling sharing inspirasi, ataupun silahkan juga Bapak Ibu bisa japri saya jika memang ada yang ingin dikonsultasikan terkait dengan mungkin masih bingung judul ataupun inspirasi apa gitu ya. Nah, silakan. Kemudian silakan Bapak Muhammad Jamhari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya sangat berbahagia pada hari ini bisa gabung dengan Bapak Ibu ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Hardi. Ya. Permintaan saya ini request nih Pak Hardi, karena terus terang berkaitan dengan penelitian pengembangan. Saya belum pernah melakukan penelitian pengembangan. Jadi kalau bisa juga memungkinkan untuk pertemuan berikutnya itu diulas tentang penelitian pengembangan. Pasti. Kemudian begitu juga dengan artikel penelitian pengembangannya. Ya. Ini saya punya idenya begini Pak Hadi. Ada beberapa penelitian saya yang berkaitan dengan ekologi. Misalnya di sini ada penelitian tentang keanekaragaman tumbuhan paku di beberapa tempat. Nah, hasil dari penelitian itu yang jelas saya menemukan beberapa jenis tumbuhan paku sampai 30-40. Nah, bagaimana hasil penelitian saya tadi itu saya ingin kembangkan menjadi bahan ajar. Baik. Nah, jadi dari hasil penelitian ekologi tadi itu baik. Saya ingin kembangkan bahan ajarnya. Berarti baik. Kan penelitian pengembangan bahan dia. Baik. Nah, sehingga saya mohon penjelasannya nanti awal dari penelitian pengembangan, kemudian sekaligus dengan bagaimana menulis artikel hasil penelitian pengembangan. Baik. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Muhammad Jamhari. Salam kenal dan salam hormat. Untuk ide penelitian pengembangan, sekali lagi, kalau bisa Bapak Ibu cek materi yang sudah kami share. Materi yang ada pada ini, silakan dicek materi yang sudah saya share di WA Group. Nah, di materi ini ada contoh-contoh artikel. Ya, ini Bapak Ibu bisa, pengembangan belum ada ya. Nanti saya akan share juga contoh artikel penelitian pengembangan dari, mungkin ada yang berminat untuk penelitian pengembangan, silahkan nanti akan saya share khusus penelitian pengembangan juga di sini. Ini artikel PTK, artikel penelitian pustaka, kualitatif, kuantitatif, best practice. Nah, ini juga ada best practice. Untuk secara detail, Bapak Ibu, kami tidak akan bahas secara detail banget untuk metode satu persatu. Karena kita tahu bahwa metode penelitian itu sangat banyak sekali. Ada di kualitatif saja ada
ada studi kasus, ada literatur, ada etnografi, ada fenomenologi, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan kedua memang akan kita singgung terkait dengan metode penelitian ataupun menentukan metode penelitian yang cocok. Nah, kira-kira judul saya ini ataupun permasalahan saya ini cocoknya saya akan kaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode apa misalkan. Mungkin studi kasus ataupun pengembangan tadi. Cocoknya saya akan kembangkan bahan ajarnya seperti apa nih. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan kedua. Di minggu lalu, bulan lalu kita sudah bahas secara detail penelitian pengembangan itu Bapak Jamari. Nanti bisa saya coba sharing terkait dengan materinya. Dan saran saya terkait dengan artikelnya, silahkan dibuat pengembangan bahan ajar. Untuk artikel ilmiahnya, pengembangan bahan ajar berbasis apa tadi, itu bisa dibuat juga dalam artikel ilmiah kemudian dipublikasi. Untuk detailnya kita akan bahas di pertemuan kedua. Nanti saran saya untuk hari ini diperhatikan dulu contoh-contoh artikel maupun konsepnya seperti apa. Seperti itu Bapak Jamari. Silakan Bapak Apriyatna Utama. Silakan. Mohon maaf, suaranya Pak. Suaranya Pak Apriyatna. Halo, belum terdengar. Mungkin mic laptop ataupun HP-nya rusak kayaknya. Nggak terdengar suaranya Pak. Mungkin bisa ditulis pertanyaannya di chatting group, ya. Coba halo. Oh ya, mungkin gangguan mic laptop Bapak ya. Bisa ditulis pertanyaan di chatting, nanti saya akan bahas. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Baik. Saya coba bahas yang ada pada kolom chatting. Ada beberapa yang sudah bertanya di ini. Saya belum memasukkan Risnawati. Oke, baik. Untuk materi semua sudah saya share ulang nanti. Untuk administratif sekali lagi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan materi, terkait dengan rekaman, presensi dan lain sebagainya. Kami siapkan secara penuh. Yang Bapak Ibu harus siapkan adalah artikelnya, bagaimana artikel itu bisa tertulis dengan baik. Oke? Laporan, apakah dibuat artikelnya? Baik, jika Bapak Ibu sudah memiliki, nah ini ada beberapa yang sudah memiliki laporan PTK, kemudian laporan tesis, skripsi. Sesungguhnya itu bisa dibuat. Tadi ada yang ketinggalan, Bu Evi tadi memiliki tesis tahun 2017. Apakah bisa dipublikasikan 2021? Jawabannya adalah bisa. Silahkan diringkas atau dikonversi menjadi artikel ilmiah sesuai dengan sistematika yang ada pada template tersebut. Nah, apakah tahun 2000 penelitian tahun 2015 misalkan atau tahun 2010 bisa dengan catatan. Ada catatannya Bapak Ibu. Selama itu masih relevansi ataupun masih berkaitan dengan di tahun 2022 ini atau 2021 ini masih bisa dan it's okay. Mungkin terkait dengan media pembelajaran atau metode pembelajaran itu masih penelitian metode pembelajaran dari zaman tahun 70-an, metode Jigsaw itu dari tahun 40-an itu Bapak Ibu. Tapi sekarang masih diteliti. Ataupun ada media pembelajaran PowerPoint. Itu dari tahun-tahun berapa Microsoft membuat PowerPoint, tetapi masih digunakan juga sampai sekarang. Nah, mungkin penelitian Bapak Ibu dulu menggunakan media ataupun hal yang mungkin tidak ada zaman sekarang.
Nah, itu mungkin tidak bisa Bapak Ibu. Karena sudah tidak relevan lagi. Percuma nanti Bapak Ibu publikasi nggak ada yang baca nanti. Nah, itu. Tapi selama masih relevan silahkan dipublikasi. Kemudian jurnal laporan. Ya, bisa. Arti Lutfi sudah dijawab tadi. Kemudian apakah latar belakang tersebut terdiri dari 4 paragraf? Di mana satu paragraf serumus Bapak tadi? Itu adalah rumus. Silahkan dengan jumlahnya, tidak harus 4 paragraf. Bapak Ibu bisa buat 8, tetapi masing-masing bagian itu harus ada pada latar belakang atau pendahuluan. Jadi jangan sampai 4 poin itu tidak ada. Kadang karena keasikan menyampaikan masalah di lapangan, lupa nih menyampaikan teori ataupun hasil-hasil penelitian yang relevan terkait dengan apa yang diterapkan, misalkan di situ, atau yang idealnya seperti apa. Masalah saja yang diutarakan di latar belakang, nah, tapi tidak melihat komponen yang lain. Memang alasan penelitian itu adalah salah satunya adalah peristiwa ataupun keadaan di lapangan seperti apa yang Bapak Ibu ingin teliti. Tetapi jangan lupa pada komponen-komponen yang lain. Yang 4 itu silahkan dijabarkan pada latar belakang Bapak Ibu. Lalu fokus membaca artikel orang lain. Penulisan studi pustaka. Silahkan Bapak Ibu. Nah, tadi salah satu ide yang saya berikan adalah fokus pada ataupun lihat artikel ataupun bacaan-bacaan dari orang lain ataupun hasil penelitian yang lain. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan satu variabel yang ingin ditulis, kemudian silahkan dicari artikel-artikelnya pada Google Scholar ataupun situs-situs pencarian jurnal yang lain yang sesuai dengan apa tema Bapak Ibu. Kemudian dikumpulkan. Silahkan Bapak Ibu bisa meringkas, Bapak Ibu mencatat utamanya seperti apa. Nah, untuk mengetahui semua isi artikel dalam satu artikel itu, silahkan Bapak Ibu bisa baca abstraknya. Abstrak itu adalah ringkasan kembali. Di situ ada tujuan penelitiannya seperti apa, kemudian hasil penelitiannya seperti apa. Itu yang Bapak Ibu bisa jadikan acuan ataupun dengan cara cepat mengetahui isi artikel. Ya. Lalu apakah memungkinkan satu penelitian dijadikan 2 artikel? Sangat-sangat mungkin kalau bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa memecah hasil penelitian tersebut. Tapi untuk kelas ini silahkan 1 dulu ya. Kalau saya berikan itu juga enggak terlalu banyak ilmu, nanti nggak jadi dapat satu-satu gitu. Di mana mencari contoh-contoh artikel jurnal tujuan, di mana cara mencarinya? Tadi sudah disinggung. Ya, silahkan Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Jurnal tujuan utamanya gitu ya. Jurnal tujuan utama kita adalah di jurnal yang kami sudah sediakan. Ya. Di jurnal, silakan Bapak Ibu buka jurnal p4i.com. Di sini ada, atau silakan dibuka untuk lengkapnya di situs web kami di Guru Inovatif Indonesia. Sorry, masih loading. Atau di sini saja. Silahkan dibuka Bapak Ibu. Silahkan dibuka misalkan jurnal pendidikan dasar ini. Nah, silahkan dibuka, kemudian dicek artikel-artikelnya. Memang harus manual kalau Bapak Ibu melihat di sini. Karena nggak bisa kita cari yang sesuai kita ya. Tetapi jika Bapak Ibu meneliti atau bidang Bapak Ibu pendidikan dasar, silahkan semua artikel ini bisa Bapak Ibu jadikan acuan. Ya, sama juga dengan artikel berbasis teknologi ataupun artikel berbantuan teknologi ataupun MIPA. Silakan Bapak Ibu jadikan rujukan di sini. Ya, MIPA, kemudian ada jurnal bahasa dan sastra dan sebagainya. Lalu
sama dengan mini riset. Untuk jumlah halaman, kemudian minimal tadi sudah dibahas, dan masing-masing bagian itu sudah ada di penjelasan pada template. Itu silahkan sekali lagi dibaca template-nya, kemudian dipahami maksud dari kalimat pada template tersebut, kemudian silahkan disusun latar belakangnya untuk minggu ini. Ada artikelnya. Oke. Apakah abstrak juga berbahasa Inggris? Ya, untuk jurnal ini kami ada 2 bahasa. Silahkan abstraknya kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga. Tapi untuk abstrak nanti belakangan kita pikirkan. Sebulan ini sementara kita belum pernah penelitian. Ya, ini saya berikan sedikit. Mungkin ada Bapak Ibu yang di kelas ini yang sama sekali mulai dari nol, betul, belum pernah penelitian, kemudian nggak ada sama sekali hasil penelitian. Oke, Bapak Ibu tetap mulai dengan menulis artikelnya. Kalau Bapak Ibu menulis laporan dulu mungkin akan lama, karena laporan itu sesungguhnya ada banyak komponennya, ada rumusan masalah, identifikasi masalah, manfaat, dan sebagainya. Kalau artikel saya rasa cukup ringkas. Bapak Ibu yang ingin meneliti sekarang mulai, kemudian langsung tulis artikelnya. Karena hasil penelitian itu sesungguhnya hanya ada pada pada hasil penelitian setelah metode. Jadi sangat ringkas. Jadi Bapak Ibu bisa mulai menyusun latar belakangnya minggu pertama, kemudian minggu kedua Bapak pahami metode apa yang digunakan. Kalau PTK silahkan dirancang PTK tersebut, kemudian diaplikasikan di kelasnya masing-masing. Nah, hasilnya langsung tulis pada besok pada minggu ketiga. Kita bahas. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terakhir Bapak Ibu, Ibu Ineke Malau, untuk pertanyaan langsung. Silakan Ibu Ineke. Bisa dihidupkan mic-nya? Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kepada Pak Suwardi yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya bingung juga nih, soalnya saya tidak dapat WA group, jadi saya masih meraba-raba. Satu, terus yang kedua, saya mau bertanya tentang jurnal. Kebetulan saya pernah dapat latihan dari P2PTK, di mana di dinas tempat saya bekerja, kami ditawarkan dilatih dalam membuat jurnal, nanti rencananya akan dipublikasikan. Nah, kebetulan peserta ada 150, tapi yang diterima cuma 30. Nah, kebetulan saya sempat mengirim. Nah, nama saya tidak ada. Nah, saya bingung di mana letak kekurangan kesalahannya. Nah, di sini yang perlu saya tahu kan, kalau misalnya saya kirim tidak terdaftar atau tidak dipublikasikan, berarti ada kekurangan. Nah, di mana kekurangannya saya tidak tahu. Memang saya sudah ada kira-kira ya sekitar 3 atau 2 buku tentang PTK udah saya buat. Nah, tapi untuk membuat jurnal saya memang sama sekali belum. Kalau untuk PTK sudah. Nah, tadi sudah ada teman-teman bertanya apakah tesis bisa dijadikan sebuah jurnal. Kebetulan tesis saya tahun 2010 dari UNJ. Nah, kemungkinan kalau memang nanti mendadak seperti Pak Suwardi katakan, kita mulai dari awal. Nah, untuk mencari literasinya kan agak sulit. Berarti tadi ada kesempatan kepada saya untuk mengembangkan tesis saya menjadi sebuah jurnal, apakah itu masih diperbolehkan. Nah, yang saya dapatkan informasi, kebetulan itu kan saya 2010 tesis saya. Nah, berarti kan literasinya buku-buku yang di bawah tahun sekian. Nah, sedangkan dari informasi yang saya dapatkan, literasi atau buku-buku karangan itu tidak boleh 10 tahun atau ke belakang. Nah, itu saya sulit juga mencari buku. Nah, kebetulan tadi Pak Suwardi mengatakan ada di Google Google Book atau di Scholar, itu saya coba tadi, memang ya alhamdulillah ada. Cuman cara memindahkannya seperti apa itu saya belum pahami.
Terima kasih Pak Suwardi. Saya mohon dimasukin WA grup supaya saya kembangan informasi saya dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anake. Mohon maaf tadi mungkin terlambat Bu siapa temannya tadi untuk Iya Bu Asmaya. Ya, nanti akan semua Bapak Ibu akan yang belum masuk grup akan saya masukkan. Sebelumnya saya juga alumni UNJ Bu Anake. Iya. Saya kebetulan yang, S1 S2-nya di UNJ. Ya. Bapak Ibu yang sekali lagi Bapak Ibu terkait dengan tesis ataupun silahkan bisa di-convert ke artikel ilmiah, dan jika Bapak Ibu sudah memiliki ide ataupun latar belakang ataupun naskah atau draft artikel, silahkan bisa dikirim melalui WA group. Tetapi yang di WA group itu saya khususkan dari awal. Silahkan dikirim latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, kemudian minggu depan kita akan coba lebih lanjut. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki mungkin naskah ataupun draft yang sudah lengkap tetapi bingung apa sih salahnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, latar belakang mungkin kurang. Kemudian pada hasil penelitiannya masih minim seperti itu. Kemudian ada banyak sekali faktor kenapa artikel tadi ditolak. Saya pun hampir tidak ditolak sih, tidak pernah. Tetapi revisi itu sangat wajar sekali. Saya pernah sampai 7-8 kali revisi. Pernah saya ditolak sekali jurnal itu ditolak karena memang tidak sesuai, salah satunya tidak sesuai dengan skop ataupun sistematika. Itu kadang kita juga tidak perhatikan. Ada banyak sekali alasan. Nah, itu nanti Bapak Ibu sekali lagi silahkan Bapak Ibu cek di Google Book dan Google Scholar. Kalau Google Book tadi tidak bisa di-download ataupun menggunakan aplikasi tambahan, yaitu Google Book Downloader nanti. Di pertemuan kedua akan kita bahas secara lengkap bagaimana cara mengutip, memindahkan agar tidak plagiasi, kemudian bagaimana Bapak Ibu menuliskan sumber yang benar. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan kedua. Silakan pada minggu ini fokus pada latar belakang. Nah, yang nanti pada prosesnya silakan Bapak Ibu bisa upload di grup. Nah, karena di grup itu sudah bergabung 3 atau 4 reviewer ataupun yang akan koreksi artikel Bapak Ibu dan memberikan masukan. Dan sarannya adalah tetap lihat grup tersebut ataupun dipantengin. Ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan satu naskah ataupun satu tulisan, nanti kami akan koreksi tidak lebih dari 12 jam. Nah, jadi langsung dicek artikel Bapak Ibu. Nah, jangan sampai sekarang Bapak Ibu upload, kemudian diceknya 3 hari ke depan, nah itu pasti numpuk artikel-artikel ataupun chatting-chatting yang ada di grup tersebut. Itu sarannya Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini kita cukupkan. Saya yakin Bapak Ibu masih banyak pertanyaan, masih banyak yang ingin di-sharing, dan tentunya tidak cukup untuk pada malam hari ini saja. Tetapi silahkan, kita masih ada media WhatsApp. Silahkan Bapak bisa bertanya, silahkan kita bisa sharing lebih banyak di WA group tersebut, sehingga nanti tujuan utamanya Bapak Ibu bisa publikasi, Bapak Ibu bisa pada bulan ini udah kita setiap bulan kita coba fasilitasi untuk publikasi. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya, dan kita akan bertemu kembali di WA group dan pada Zoom meeting di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan belajar, kemudian berkreasi dan berinovasi. Selamat malam Bapak Ibu, dan selamat beristirahat.